ternyata itu justru menarik dia karena dia akhirnya menemukan passionnya di situ. Baperan. Nah, dia jadi baperan gitu ya. Oke, Pak, kalau kita membicarakan soal kompetensi sendiri, sebenarnya kompetensi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh pelajar? Lalu untuk karyawan misal, itu bagaimana Pak Danan? Oke, kalau kita berbicara dari yang tingkat paling rendah ya, misalnya seorang pelajar, kompetensi seorang pelajar itu kan berarti yang berkaitan dengan bidang disiplin ilmunya. Nah, kalau di Indonesia pendidikannya belum seperti itu ya, tapi kalau di luar negeri itu tuh sudah diarahkan ke situ. Misalnya dia suka dengan hal-hal yang itu sifatnya itu tanaman, ya maka di sanalah dia diarahnya kan nggak sampai di barat pun itu untuk seorang pakar kedelai itu mereka punya gitu. Kalau di kita kan ya masih umum pertanian gitu. Jadi salah satu cara atau syarat yang dikatakan bahwa kompetensi itu juga perlu dimiliki itu kan tujuannya adalah biar setiap seseorang itu punya kapasitasnya masing-masing gitu. Karena yakinlah gitu, tidak semua pekerjaan itu akan bisa kita handle. Jadi apa yang membuat kita menjadi terlihat lebih bernilai, terlihat kita itu lebih mampu dan satu hal itu karena kita punya sebuah kompeten tertentu. Kita kompeten di bidang tertentu. Jadi itu yang akhirnya akan menutupin sisi nilai-nilai kurangnya. Jadi seperti itu. Kalau di dalam pekerjaan itu tuh jauh lebih mudah lagi gitu. Sekarang kita tinggal lihat pekerjaannya seperti apa. Mungkin mbaknya akan berpikir antara sales dan marketing itu adalah hal yang sama. Mungkin ya. Tapi sebetulnya sales dan marketing itu kalau menurut kamus kompetensinya Spencer itu suatu hal yang berbeda. Berbeda ya Pak. Padahal kalau kelihatannya sama-sama menjual suatu produk gitu. Kalau sales itu kompetensi utamanya itu adalah kemampuan mempersuasi karena dia adalah promo. Oh, jadi mempengaruhi orang itu bagaimana ya Pak? Sedangkan ya? kalau marketing sama-sama kompetensi utamanya itu adalah persuasi, kemampuan orang. Tetapi tujuannya adalah membuat orang itu menjadi membeli, gitu kan. Misalnya mbaknya meminjam uang tuh ke BPR gitu, dia akan berupaya untuk semaksimal mungkin mbaknya minjam lebih banyak justru. Itu orang marketing kayak gitu gitu. Jadi ya sebisa mungkin dia mendapatkan keuntungan gitu yang sebesar-besarnya gitu. Tapi kalau sales itu adalah semaksimal mungkin dia mengenalkan produknya. Kalau marketing dia harus kompetensi berikutnya ya. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk membaca lapangan. Kemampuan yang kedua itu adalah kemampuan untuk melakukan negosiasi. Nah, sedangkan kalau sales, ini pakai contoh saja maksudnya. Kalau sales setelah dia mempersuasi seseorang itu adalah bagaimana dia membuat kesan bahwa kalau seandainya kamu tidak beli barangku, kamu tidak pakai barangku, kamu nanti akan penasaran loh, saya tinggal ini loh gitu. Coba ya mungkin pernah mengalami gitu. Ada sales datang nawari sebuah produk, misalnya produk-produk tertentu ya, kayak saya tidak boleh nyebut merek ya gitu ya. Contoh kosmetik ya Pak? Q gitu ya, produk rumah tangga atau produk memasak Q gitu. Nah, itu kan bagus itu kalau menurut orang gitu. Kamu kok enggak beli ini rugi loh. Ini Presto yang paling bagus loh gitu. Padahal sebetulnya itu adalah satu hal yang membuat orang itu menjadi terbawa gitu ke sana gitu. Apalagi kalau sudah ada contoh masakannya jadi sungkan ya Pak. Itu kemampuannya dari sales, beda dengan marketing. Gitu. Oke, Pak Danan, tadi saya lumayan setuju kalau soal soal pendidikan di Indonesia, kalau tidak sampai ke kompetensi beda dengan negara lain begitu ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan ini begini, misal kita punya kompetensi ini kan butuh waktu sebenarnya Pak untuk digali, tapi ternyata fokus kita itu terpecah dengan yang lainnya. Ini berpengaruh tidak untuk kehidupan seseorang? Misal potensinya kita main gendang seperti tadi, tapi dalam kehidupan nyata untuk anak-anak harus belajar yang lain, belajar yang lain ya Pak. Jadi kompetensinya main gendang, main ini itu ditinggal. Ini berpengaruh tidak untuk kehidupan masa yang akan datang untuk si anak ini?
kompetensi itu melekat Mbak pada diri seseorang Oh, gitu. melekat Jadi ya. walaupun Tapi dia waktunya walaupun beda. dia punya kesibukan yang lainnya, kalau dia sudah kompeten pada bidang itu akan melekat pada diri dia itu. jadi nggak Misalnya kayak masalah gitu ya. dia main gendang gitu. Itu kan adalah naluri saat nanti dia ketemu sebuah benda atau apa yang tiba-tiba ada musik atau ada yang nyanyi, tiba-tiba tangannya dia gini-gini sendiri. Itu kan adalah sebuah ini. Karena dia memang sudah sangat kompeten di bidang musik-musik, alat musik ritmik gitu. Jadi biasanya orang yang suka main gendang itu dia juga akan bisa main drum gitu biasanya. Oke, ya. Jadi walaupun dia di istilahnya ya itu dia di banyak mempelajari hal-hal yang lainnya, pada akhirnya dia akan kembali lagi kepada mana yang itu dia menjadi minatnya gitu. Jadi nggak akan hilang gitu ya. akan hilang, Itu ya. akan melekat. Oke, karena sudah bawaan ya Pak ya. Maka dia akan bekerja dengan enjoy, dengan nikmat. Oke. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik gitu.